Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Perkenalkan, saya Ahmad Ratiki, Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama dengan Saksi Korban yang akan memandu kegiatan kita sore hari ini. Sebelumnya saya sapa Bapak-Bapak dari Aceh, para Indonesia, ada Bapak Ketua KKR Aceh, Bapak April Darmi. Selamat sore, Pak. Para Wakil Ketua KKR Aceh, Ibu Evi Nafizen, Bapak Fadi Abdullah, Bapak Mastur Yahya, Ibu Ainal Mardiah, dan Pak Muhammad Daud. Selamat sore. Tidak lupa Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Bapak Hasto Mojisroyo. Selamat sore, Pak. Para Wakil Ketua LPSK, Bapak Antonius Wibowo, Ibu Livia Iskandar, kemudian Pak Sekretaris Jenderal, Pak Nur Sidarta, yang telah bergabung. Terima kasih, Pak. Kemudian ada Kepala Biro Pemenuhan Hak Asasi Korban, Mas Liana. Selamat sore, Mas. BLT Kepala Biro Penelaran Permohonan, Ibu Evi. Selamat sore, Ibu. Tenaga ahli kerjasama, Mas Mardiansa, dan rekan-rekan Lembaga Perlindungan Saksi Korban lainnya. Selamat sore semua. Selamat sore. Izinkan saya membantu kegiatan kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya akan sampaikan susunan acara kita untuk tertib acara, walaupun kita akan kemas secara santai. Pertama, pembukaan yang akan dipandu oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua KKR Aceh, Bapak April Darmi, dilanjutkan sambutan dari Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Bapak Hasto Mojisroyo, dan acara inti kita pada sore hari ini adalah penandatanganan naskah nota kesepahaman antara LPSK dan KKR Aceh tentang koordinasi tugas dan fungsi lingkup Lembaga Perlindungan Saksi Korban dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, acara ini juga kami streaming live di Facebook, di fanpage-nya LPSK, Humas LPSK RI. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak Ketua KKR Aceh, Bapak April Darmi, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Bapak pembawa acara, Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang kami hormati, rekan-rekan komisioner di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian juga Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kawan komisioner KKR yang berbahagia. Ini adalah sebuah occasion besar bagi kita, lembaga kita kedua-duanya, dalam arah untuk selalu berusaha menegakkan hak-hak korban, terutama korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan bagi kami sendiri, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bermakna. Terutama kami bisa memperingati Hari Damai dengan sebuah tindakan yang penting. Di Aceh, bulan Agustus diperingati meriah sebagai hari peringatan MOU Helsinki, dan kalaupun sedikit saja kurangnya dengan kemeriahan peringatan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan kita. Di sini Hari Damai hampir sama meriahnya dengan hari 17 Agustus itu sendiri, bahwa perdamaian dan kemerdekaan itu sama pentingnya. Nah, MOU yang kita tandatangani pada hari ini akan bermakna untuk memulai sebuah kerjasama secara lebih konkret antara kedua lembaga, dan bagi KKR Aceh sendiri ini adalah sebuah lompatan besar, terutama untuk membuat lembaga KKR menjadi lebih diakui,
lebih memiliki gravity, kekuatan di dalam menjalankan mandatnya selama ini. Tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga lokal, tetapi dia bisa menjangkau dan diharapkan akan bisa menyelesaikan konflik-konflik, atau bukan konflik ya, pemahaman dan paradigma yang keliru tentang lembaga KKR itu sendiri dan konstituennya, korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang terjadi dalam masa konflik mulai 1976 sampai 2005. KKR ada karena mereka, tetapi karena korban itu. Dan di sanalah bahwa pada hari ini LPSK bersedia bekerja sama untuk menjangkau mereka juga, itu memberikan bobot yang lebih kepada KKR. Disinilah pentingnya MOU kita pada hari ini. Kami juga berharap bahwa MOU kali ini akan membuka dan akan memuluskan keputusan pemerintah tentang akan dibentuknya kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Republik Indonesia, yang itu tentu akan bisa membuat pekerjaan yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh selama beberapa tahun ini menjadi lebih membesar, bergulir terus, dan tentu akan juga membawa dampak kepada lembaga perlindungan saksi dan korban Republik Indonesia nantinya, baik dalam hal kelembagaan maupun pelayanan yang akan diberikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lupa menyampaikan, Pak, selamat 15 tahun Damai Aceh. Semoga damai selalu menyelimuti bumi Serambi Mekah. Kami lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, pada Bapak Astot Mojosroyo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KKR Aceh, Bapak Afridal Darmi. Yang terhormat para Wakil Ketua KKR Aceh, Ibu Evinarti Zain, Bapak Fuadi Abdullah, Bapak Mastur Yahya, Bapak Ainal Mardiah, dan Bapak Muhammad Daud Bereh. Mudah-mudahan saya membacanya betul. Ibu Ainal, Pak. Ibu, Pak. Ibu Ainal, Bu, Pak. Mohon maaf. Ya. Oh, Ibu Ainal Mardiah. Ya. Rekan-rekan pimpinan LPSK yang hadir pada sore hari ini, ada Ibu Livia Iskandar dan Pak Antonius Wibowo, juga Bapak Sekjen LPSK, Bapak Nur Sidarta, ada Pak Sriana sebagai Kepala Biro Pelayanan Saksi dan Korban, dan saudara-saudara sekalian yang sempat menghadiri acara pada sore hari ini. Kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam situasi yang sangat terbatas ini, akhirnya kita bisa juga menyelenggarakan pertemuan meskipun melalui virtual dalam rangka menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara LPSK dengan KKR Aceh. Bapak dan Ibu sekalian, MOU antara KKR dan LPSK ini adalah kali pertama ditandatangani sejak berdirinya LPSK dan juga sejak berdirinya KKR. Sungguh pun kita sudah melakukan kerjasama secara praktis ya. Dalam berbagai kesempatan, LPSK dan KKR ini sudah melakukan berbagai kegiatan untuk membantu para korban di Aceh dan juga untuk melakukan beberapa kegiatan misalnya pelatihan dan juga melakukan diskusi secara bersama. Sungguh pun MOU-nya belum ditandatangani. Dengan penandatanganan MOU ini adalah satu langkah maju
bahwa kerjasama yang selama ini dilakukan oleh LPSK bersama KKR itu mempunyai payung yang lebih kuat, bahwa kedua lembaga ini mengikat satu kesepakatan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diatur di dalam MOU. Sungguh pun demikian, karena MOU ini masih bersifat umum, tentu saja ini harus ditindaklanjuti dengan semacam nota atau perjanjian kerjasama yang lebih bersifat operasional maupun peraturan lain yang lebih operasional, misalnya petunjuk-petunjuk teknis maupun SOP. Itu tentu saja akan kita lakukan dalam waktu sesegera mungkin setelah penandatanganan MOU ini. Saya juga mengajukan permohonan maaf pada rekan-rekan KKR Aceh karena proses penyusunan draft maupun finalisasi dari draft yang sudah kita susun bersama-sama ini ternyata memerlukan waktu yang sangat panjang, terutama di LPSK-nya, karena ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan, baik itu pada isi atau muatan MOU-nya, agar lebih sesuai dengan kewenangan dan mandat yang masing-masing kita emban. Di samping itu juga ada berbagai kegiatan yang cukup menjadi kendala finalisasi dari MOU ini. Di dalam MOU itu ada berbagai kegiatan yang sudah tercantum, diantaranya adalah pemberian layanan, perlindungan, dan atau bantuan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sosialisasi layanan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan yang ketiga, pendidikan dan pelatihan perlindungan saksi dan korban. Tentu saja ini semua adalah yang menyangkut layanan kita pada saksi maupun korban di Aceh, utamanya adalah korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Selain itu tentu saja ada beberapa kegiatan yang nanti bisa kita susulkan, diantaranya adalah kegiatan seminar maupun diskusi maupun penelitian. Bukan tidak mungkin itu kita lakukan secara bersama, yang itu bisa diatur, dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya juga mengucapkan selamat untuk rekan-rekan di Aceh yang pada bulan Agustus ini memperingati 15 tahun Hari Damai Aceh. Waktunya berdekatan dengan hari kemerdekaan kita. Mudah-mudahan ini adalah berkah bagi kita semua. Saya juga tidak menyangka bahwa penandatanganan MOU ini pada akhirnya kita lakukan dekat-dekat dengan Hari Damai di Aceh. Mudah-mudahan meskipun ini tidak disengaja, ini menjadi berkah bagi kita semua untuk tetap memelihara perdamaian di Aceh, untuk tetap memelihara dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan MOU antara LPSK dan KKR Aceh ini merupakan langkah kanan, langkah yang positif, yang bisa menjadi awal dari kerjasama-kerjasama lain yang lebih operasional di antara kedua lembaga, apalagi ini kita tanda tangani di 2 hari yang cukup mempunyai makna bagi rekan-rekan di Aceh, yaitu Hari Damai di Aceh yang ke-15 tahun dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dengan demikian, saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan selamat sekali lagi kepada rekan-rekan di Aceh, para komisioner KKR Aceh,
Sehingga dengan MOU ini rekan-rekan KKR Aceh tentu saja secara politis mempunyai dukungan yang lebih kuat lah dengan adanya MOU bersama LPSK ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua KKR, bahwa KKR Aceh ini bukan hanya mendapat pengakuan saja secara lokal saja, tetapi juga secara nasional ini memperoleh dukungan dari LPSK. Sehingga nanti kita harapkan lembaga-lembaga lain di tingkat nasional juga mempunyai keminatan yang sama dan intensi yang sama dengan LPSK untuk menjalin kerjasama dengan KKR Aceh ini, sehingga KKR Aceh lebih mempunyai makna kehadirannya bukan hanya bagi warga Aceh, terutama para korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga mempunyai makna di tingkat nasional. Demikian, salam damai untuk Aceh dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Hastoat Mojosroyo. Kita beranjak ke acara inti kita pada sore hari ini, penandatanganan naskah nota kesepahaman antara Lembaga Pelindungan Saksi Korban dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Untuk penandatanganan pertama, selamat sore kami sapa Pak Nasution, selamat bergabung Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami persilakan untuk Bapak Ketua KKR Aceh untuk menandatangani nota kesepahaman bersamaan dengan Bapak Ketua LPSK Bapak Hastoat Mojosroyo. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Mungkin bisa bersuara biar bisa tampil di screen-nya Zoom Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin bisa diangkat Pak Hasto MOU-nya. Jadi screen capture. Alhamdulillah. Mungkin dari Pak Astor dulu Pak diangkat dan bersuara biar bisa tampil di screen nih Pak. Ya, ini adalah Masih mantap Pak. Di screen capture dulu sebentar ya Pak. 1, 2, 3. Oke, dilanjutkan dengan Bapak Ketua KKR Aceh, Bapak April Darmi. Silakan Pak. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah menandatangani MOU kerjasama antara KKR Aceh dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Terima kasih Bapak, luar biasa. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan KKR Aceh, Bapak Ibu pimpinan LPSK. Acara penandatanganan nota kesepahaman antara LPSK dan KKR Aceh telah berlangsung dengan lancar. Kami dari Lembaga Pelindungan Saksi Korban di Jakarta mengucapkan banyak terima kasih. Semoga nota kesepahaman ini menjadi pintu masuk untuk peningkatan kerja-kerja LPSK dan KKR khususnya dalam perlindungan dan bantuan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Terima kasih. Saya moderator baru lagi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.